menyatakan, surga bumi nyatakan. mari Bapak Ibu Angkat tangan bagi Tuhan kita Yesus. nyatakan Kau hebat, Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam Dalam tanganmu. Ini hatiku
Saudara jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja MDC Surabaya. Begitu luar biasanya hari ini kita bisa bertemu, walaupun secara online saya percaya Tuhan sudah siap untuk memberkati kita semuanya. Asal kita juga menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti sahabat saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pendeta Yohan Mugi dari Jakarta akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita siapkan hati kita, kita akan diberkati. Tidak peduli dimanapun saudara berada, Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Dan pada saat pujian dan penyembahan, ayo kita semangat memuji Tuhan. Dan pada waktu Tuhan ditinggikan, pasti hati kita itu dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita jadikan hari ini hari yang spesial bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, betapa sukacitanya hati kami Tuhan, rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memenuhi hati kami dengan roh pujian dan penyembahan. Kami sudah siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami itu menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada hari ini tertanam dalam dan bertumbuh dan bahkan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, urapi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, urapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini menjadi hari yang sangat istimewa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kami mempercayai Engkau Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang nama-Mu layak untuk ditinggikan. Nama-Mu layak untuk dimuliakan dan disembah. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami mau tetap mempercayai dan menyembah Engkau. Bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan puji dan sembah kami Tuhan. Kami naikkan hormat kami buat Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan dan sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih
katakan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Naikkan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hanya nama-Mu Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Dimanapun jemaat berada, mari sama-sama kita beri sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Bebaskan roh kita dimanapun Anda berada saat ini. Naikkan puji dan sembah, katakan ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.
ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Tuhan kita penuh kuasa. Sama-sama dimanapun kita berada, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kami saat keadaan kami lemah lelah. Engkau Tuhan satu-satunya yang memberi penghiburan buat kami. Mari dimanapun kita berada, kita mau declare, hanya Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Saat dalam kondisi apapun, khususnya dalam masa-masa saat ini Tuhan, kami hanya melihat Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau berpegang teguh padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan, satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur bisa menyampaikan firman Tuhan di GKPB MDC Surabaya. Terima kasih untuk Pendeta Andreas Raharjo dan tim kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh katakan amin. Dan bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Karena firman Tuhan begitu luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan topik tentang healthy life, kehidupan yang sehat. Di saat-saat pandemi seperti ini, COVID-19, ada yang paling penting dalam hidup kita yaitu kesehatan. Di mana ada saatnya uang tidak lagi berarti, pekerjaan, karir nggak lagi berarti karena semua orang fokus untuk menjaga kesehatannya. Walaupun saya bukan seorang ahli, tapi saya mencoba menghidupi ini beberapa tahun terakhir. Dan di saat-saat pandemi seperti ini, menurut saya hal ini penting sekali untuk dihidupi. Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan 30 menit ke depan kita akan belajar bagaimana kita menjaga kesehatan kita dan juga hidup sehat. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita percaya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita sekarang bukanlah milik kita, tapi milik dari Tuhan. Dan di dalam sini Roh Kudus berdiam. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus
Jadi Tuhan mau supaya kita memperhatikan kesehatan dari tubuh kita. Satu saat saya pernah bertanya kepada jemaat, menurut Bapak Ibu Saudara dalam hidup yang paling penting apa sih? Jadi saya sering sekali tanya jawab kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka yang mengerti prioritas dalam hidup menjawab Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi nomor 1 Tuhan. Saya tanya lagi, nomor 2 apa? Keluarga. Nomor 3 apa? Pekerjaan. Nomor 4 apa? Pelayanan. Nomor 5 apa? Hobi. Wah, saya senang sekali. Luar biasa jawabannya sangat benar. Tapi saya bilang sama jemaat begini. Kalau prioritas itu benar, tanpa disertai dengan tubuh yang sehat, bagaimana kita bisa menghidupi prioritas tersebut? Misalnya nomor 1 yang paling penting itu Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kalau sakit-sakitan gimana kita melakukan hal itu? Nggak bisa. Lalu kita ingin jadi suami yang baik, suami yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita, lalu istri yang menopang suami, anak-anak yang menghormati orang tua. Semuanya kita nggak bisa lakukan kalau tubuh kita nggak sehat. Apalagi yang ketiga, pekerjaan. Ayo, misalnya kita punya bisnis yang besar, atau kita sebagai profesional karir kita terus maju. Tapi tanpa tubuh yang sehat gimana? Kita nggak bisa mikir, kalau tubuh kita sakit kita nggak bisa melakukan banyak hal. Ya kan? Kesehatan ternyata sangat penting sekali. Yang keempat apalagi? Pelayanan. Gimana kita mau melayani? Gimana saya mau khotbah? Gimana kita mau mimpin pujian? Gimana kita mau jadi asyar? Gimana kita mau main musik? Dan semua jenis pelayanannya kalau tubuh kita nggak sehat. Dan yang terakhir, hobi. Hobi macam-macam. Sekarang lagi ada boom bike. Jadi di mana-mana orang naik sepeda. Bagaimana kita mau naik sepeda kalau tubuh nggak sehat? Bagaimana kita mau angkat beban kalau tubuh nggak sehat? Apa saja jenis hobi kita? Misalnya hobi bertanam. Sekarang lagi di rumah-rumah pada beli-beliin pohon. Lagi kan nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi pada nanemin macam-macam begitu. Hobi apa aja nggak bisa kita lakukan kalau tubuh kita nggak sehat. Jadi ternyata healthy life sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk itu saya akan menyampaikan 5 hal yang saya belajar, saya hidupi dan ternyata dampaknya luar biasa. Saya percaya setiap kita akan punya hidup yang sehat. Apakah kita siap? Jadi ada 5 hal atau saya sebut 5 F. Yang bisa kita lakukan untuk memiliki healthy life. Yuk kita mulai. F yang pertama adalah faith atau iman atau percaya. Percaya yang didasari kepada kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ada banyak orang nggak sehat, nggak mau hidup sehat, tidak menjaga kesehatannya karena dia tidak percaya bahwa kesehatan itu penting. Dia tidak percaya bahwa kesehatan itu rohani. Dia tidak percaya bahwa dia bisa hidup sehat. Ada beberapa hal yang sangat sederhana yang diajarkan oleh ahli-ahli kesehatan. Yang pertama mereka sampaikan begini, olahraga yang teratur. Enggak dibilang harus jadi atlet, olahraga yang teratur. Yang kedua, makan yang benar. Emang selama ini kita nggak benar? Tenang, jangan emosi dulu, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Dan yang keempat adalah begini, walaupun ada stres, tapi jangan sampai stres itu menguasai hidup kita. Karena kalau makannya benar, istirahatnya cukup, olahraganya teratur, tapi stres terus juga bisa sakit. Keempat hal ini kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita nggak percaya, kita bisa melakukannya. Dan ini adalah media untuk kita hidup sehat, kita nggak akan melakukannya. Contoh misalnya, saya kasih hidup saya sendiri aja ya. Udah beli sepatu olahraga, udah beli baju renang, udah beli peralatan-peralatan. Pernah ada sepeda yang sepeda yang diem tuh, yang buat di rumah nggak dipakai. Akhirnya buat gantungan handuk. Tapi waktu saya ngerti ini saya harus percaya karena Tuhan mau kita sehat, saya bisa hidup sehat. Saya mulai teratur hidup untuk olahraga dengan teratur, nggak gampang.
Kan pagi harus bangun saat teduh. Berarti sekarang harus bangun lebih pagi lagi karena setelah saat teduh harus olahraga. Akhirnya karena saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya rutin setiap hari berolahraga. Nanti saya akan bahas detail di poin olahraga. Jadi itu gaya hidup yang berubah. Dan saking udah seneng olahraga, setiap hari olahraga. Sampai pelatih saya bilang ini harus ada 1 hari istirahat, otot-otot dikasih istirahat. Ternyata bisa. Jadi yang susah olahraga bilang, saya percaya saya bisa olahraga. Makanan, saya itu waduh foodie banget, seneng banget makanan. Kalau pergi kemana-mana saya tanya makanan apa yang enak. Saya itu kalau travel bisa bawa makanan, itu snack segala macam, 1 koper isinya makanan, jajanan. Jadi apa aja saya coba. Yang penting prinsip saya kan kita nggak makan teman ya nggak makan teman, lalu apalagi ya nggak makan sendal karena sendal itu keras. Jadi saya makan aja. Orang ini kesempatan kok kita hidup udah susah ngapain dibikin susah. Tapi ternyata saya ngerti nggak semua yang saya makan itu baik. Seringkali itu di luar dari batasan. Jadi ternyata saya sekarang bisa belajar makan sehat, makan dengan benar, makan dengan porsi yang cukup untuk sehari. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Lalu tentang apa? Tentang istirahat. Saya itu paling susah tidur cukup. Karena dinasihatkan 6 sampai 8 jam. Karena banyak mikir, banyak mimpi, banyak kerjaan. Seringkali saya pakai untuk baca, belajar. Jadi tidur cuma 5 jam. Nah untuk mulai tidur 6-8 jam itu susah. Saya bilang mana bisa. Dan tidur lebih awal. Tapi waktu saya latih ternyata bisa. Dan yang terakhir adalah stres. Saya belajar menyerahkan sama Tuhan. Aku lakukan bagianku yang terbaik. Aku percaya ini visinya Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Aku hanya hamba. Saya belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dan senang sekali karena setiap tahun saya cek kesehatan setahun 2 kali. Ini baru saja cek di bulan Januari. Hasilnya bagus semuanya. Saya online konsultasi dengan dokter gizi, dokter kesehatan. Dia bilang keren banget. Karena total kolesterolnya sekitar 160. HDL kolesterol baiknya sudah di atas 55. Sudah 60 sekian. Lalu kolesterol jahat LDL yang harusnya di bawah 100. Saya udah di sekitar 60. Gula bagus dan dia bilang perfect. Saya senang karena ternyata waktu saya percaya saya bisa hidup sehat. Saya bisa hidup sehat. Dan saudara juga bisa hidup sehat. Yang percaya katakan amin. Yang kedua. F yang kedua adalah food atau makanan. Siapa yang di sini senang makan enak? Ayo angkat tangan. Walaupun saya nggak bisa lihat. Kita semua senang makan enak. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini kan ada orang suka ngomong dulu, lagi gak punya uang bilangnya aduh besok bisa makan gak ya. Terus setelah mulai diberkati ya kan besok makan apa ya. Terus tambah lagi nih, besok makan di mana ya. Terus tambah lagi, besok makan siapa ya. Ini cuma joke aja. Ternyata yang paling benar itu dalam kehidupan kalau mau hidup sehat 30% itu olahraga, 70% makanan. Ada banyak orang yang udah olahraga kenceng tapi makannya juga sembarangan. Makanya dia overweight, badannya atau tubuhnya tidak sehat. Dalai Lama pernah bilang gini, orang cari kerja yang keras dan untuk cari duit. Tapi setelah duitnya dapat dipakai untuk bayar obat. Pernah dengar ayat ini enggak dalam Matius 4? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, orang Kristen begitu dengar ini, saya harus baca firman, saya harus dengar firman, saya harus perkatakan firman. Wah, rohaninya jadi kuat, rohaninya jadi sehat. Kenapa? Makan firman. Tapi mereka lupa makanan jasmaninya enggak diatur. Jadi rohaninya keren, rohaninya top. Tapi tubuhnya reot, sakit-sakitan, enggak sehat. Kita perlu perhatikan apa yang kita makan. Nah ini bisa didahului dengan cek kesehatan. Cek kesehatan jadi kita tahu kadar gula kita, kadar kolesterol dalam darah dan sebagainya. Lalu dari situ kita bisa tahu apa yang harusnya kita kurangi.
apa yang harusnya kita tambah. Saya juga melakukan tes hormon dan ternyata saya ditemukan jenis tubuh saya metabolismenya tidak secepat orang lain. Itu dari genetiknya. Jadi kalau saya mau mempertahankan berat badan, orang lain misalnya makan 1 porsi, saya harus kurang dari porsinya dia. Saya harus olahraga lebih dari orang lain. Karena proses pembentukan muscle di dalam tubuh saya lebih lambat dari yang lain. Dari situ saya diberitahu apa yang saya nggak boleh makan, apa yang saya harus tingkatkan dalam jenis makanan yang saya makan. Dalam hidupku ternyata saya itu yang paling pantang untuk saya hidup sehat itu adalah gula. Jadi semenjak dari situ saya cut gula. Gula itu saya hanya makan dari buah. Jadi kalau ada kue, es krim, kalau pengen banget ya makan sedikit, nyobain. Saya sebelum pandemi travel bisa 1 tahun 52 kali. Dan setiap kali saya ke airport tuh ada godaan. Karena saya punya kartu kredit, terus ada satu kedai kopi yang kalau pakai kartu kredit itu gratis, bisa 2 gelas. Aduh saya coba segala macam minuman dan mostly itu manis-manis. Sekarang bertobat udah. Jadi pesan paling ya kopi nggak pakai gula, ya cappuccino boleh. Lalu kopi hitam, kalau nggak es teh tawar. Itu nggak gampang. Tapi saya ngerti bahwa tubuh saya itu nggak bisa banyak gula. Jadi saya cut gula. Yang kedua karbohidrat yang kurang baik seperti bakmi. Jadi saya makannya shirataki, beras merah, beras coklat, roti gandum. Saya nggak bisa bahas detail karena waktu. Jadi itu perubahan gaya hidup yang saya lakukan dalam makanan. Dan yang ketiga saya hindari yang goreng-gorengan. Kalau pengen goreng tuh di air fryer gitu aja. Dan apa yang terjadi itu drastis banget. Selain saya percaya saya bisa hidup sehat karena makanan yang saya jaga dari 98 kilo saya menjadi sekarang 78 kilo. Kurang lebih 20 kilo ya. Dari size XL, XXL sekarang S. Kalau yang slim fit di medium. Lalu celana juga dari 36, 38 menjadi 30, 31. Dan itu semuanya karena saya percaya bahwa 70% itu makanan mempengaruhi berat badan dan kesehatan saya. Haleluya, masih semangat? Jadi yang paling penting adalah makanan. Dan juga saya itu belajar bahwa untuk pria dewasa, karena saya pria dewasa nanti bisa di Google. Itu kalori kita sehari itu yang dibutuhkan tuh 2.500. Tapi itu aktif, olahraganya kuat. Tapi kalau kerja kantoran, kalau kayak saya kan konseling, ngajar gitu kan. Itu mungkin di 1.900 udah cukup. Jadi sekarang saya ngerti ngitung kalori. Jadi paling saya makan 1.500 per hari. Itu pun saya maintain. Olahraga, makan. Ya kalau libur sesekali bisa makan lebih. Itu tentang makanan. Yang ketiga, F yang ketiga kalau kita mau punya healthy life adalah fitness atau olahraga. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Segala sesuatu yang dilatih akan jadi baik dan tetap berfungsi. Kerja jantung dan aliran darah menjadi baik dan semuanya bisa berfungsi. Stamina menjadi baik. Membuat kita bisa bekerja maksimal. Sehingga waktu kita senior menjadi tua kita tidak pikun. Nah ini dimulai waktu jam kebaktian kita terus bertambah. Sehingga kalau Sabtu pagi itu ada doa pagi, Morning with Jesus. Kalau saya nggak khotbah saya lead worship. Dan sorenya sementara saya memuridkan anak youth. Karena youth kita berkembang, saya masih sesekali isi khotbah. Jadi 2 kali khotbah. Itu belum kalau siang-siangnya ada pemberkatan nikah. Hari Minggu 6 kali kebaktian. Dan saya kan khotbahnya semangat, energik gitu ya. Itu butuh kekuatan yang luar biasa. Dan di tengah-tengah kebaktian, jeda kebaktian saya masih turun ke welcome lounge. Lalu apalagi serve orang-orang, kasih kue, kasih kopi, kasih teh. Ngobrol sama mereka, doakan mereka, lari lagi ke atas, khotbah lagi. Dan itu terasa waktu saya mulai olahraga. Jadi fit sekali. Bahkan di kebaktian 6 yang terakhir itu menurut saya adalah kondisi saya yang maksimal. Itu the best yang saya bisa kasih. Itu semua karena olahraga. Beda dalam segala hal. Dalam kualitas pernikahan kita, pekerjaan kita, happiness kita. Itu rasanya kita energik sekali dalam kehidupan.
Nah, bicara mengenai olahraga, banyak orang yang males, enggan olahraga. Nah, kenapa akhirnya gaya hidup saya bisa berubah dan saya maintain sampai sekarang. Dan itu saya tularkan kepada istri saya. Sehingga istri saya setiap hari olahraga. Dan anak saya pun sekarang sudah mulai. Dia bilang, Dedi aku pilih dance, gak apa-apa yang penting olahraga. Bahkan kami buat campaign di gereja dan ini menjadi gaya hidup. Itu bicara mengenai olahraga. Dan saya ketemu kuncinya bagaimana sampai saya bisa menjadikan olahraga itu lifestyle saya. Yang pertama, kita harus olahraga apa yang kita suka. Jangan karena teman tinju, kita ikut tinju. Terus teman sepeda, kita ikut sepeda. Nanti udah 3 hari sepedanya gak dipakai, digantung. Ya kalau kita senangnya lari, ya lari. Senangnya jalan, jalan. Senangnya berenang, berenang. Nah kalau saya orangnya banyak senangnya. Jadi jalan pagi saya senang. Kemarin sempat ikut lari. Tapi waktu bobot saya masih berat sehingga lutut saya cedera, gak bisa. Lalu main sepeda, saya enjoy banget sekarang sepedaan terus. Lalu nge-gym, weight training, saya suka sekali. Jadi kalau gak suka jangan. Karena kalau kita suka akan lasting. Akan berumur panjang olahraganya. Yang kedua adalah sesuai budget. Jadi kayak jalan pagi kan free, ya kan? Sepeda kan dari yang murah ada. Jadi apa aja tapi yang sesuai budget. Bahkan ada yang modelnya cuma pulsa atau wifi. Saya karena sekarang gak bisa ke fitness, saya tuh weight training sama teman-teman rame-rame semangat via Zoom. Jadi pakai YouTube. Yang berikutnya adalah bisa dilakukan dengan mudah, simple. Karena kalau kita ribet, kita udah malas sendiri. Akhirnya udah malas gak jadi olahraga. Simple-simple. Dan yang terakhir, ini juga saya belajar karena dengan berlatih, dapat informasi, itu membuat saya ngerti. Kita harus balance cardio dan muscle. Jadi kayak sepeda saya seling-seling. Misalnya saya sepedanya Senin, Rabu, Jumat itu untuk kardionya. Lalu Selasa, Kamis, Sabtu saya weight training. Latih bicep, tricep, lalu apalagi otot perut. Latih dada, latih paha, semua itu otot harus dilatih. Karena kita perlu membangun muscle kita. Makanan yang nanti masuk ke tubuh kita itu diserap oleh otot. Dan juga waktu kita bertumbuh tua, badan kita itu tetap kuat. Apalagi kaki-kaki kita. Makanya saya squat, ini karena di video tapping susah ngasih contohnya. Saya squat juga latihan selalu plank, melatih core saya. Jadi sampai tua kita bisa sehat. Itu aja 4 tips untuk kita olahraga. Semangat. Ini kita udah berapa hal ya. Yang pertama tadi apa? Harus punya faith, percaya. Kita harus hidup sehat. Tuhan mau kita hidup sehat. Yang kedua adalah food, makanan. Ingat 70% itu makanan. Yang ketiga adalah olahraga, fitness atau sport. Yang keempat adalah fokus. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dimulai dengan cara berpikir kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita jangan ikut-ikutan sama orang yang pola pikirnya salah. Jadi makan apa yang dia bisa makan, dia makan, udah gak mikirin kesehatan, malas olahraga, dan sebagainya. Tuhan berkehendak supaya kita hidup sehat, supaya tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Kuncinya di apa? Di fokus. Banyak orang olahraga gagal, ngatur makanan gagal. Simple, karena gak fokus. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Saya ulangi. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Dan untuk kita punya fokus harus punya goal, harus punya sasaran. Dan diiringi dengan rencana atau planning. Semuanya akan gagal kalau kita nggak punya planning. Contoh, saya kan bangun gaya hidup sehat nih. Jadi kalau dulu sebelum travel, saya apa aja yang ada ya saya makan. Sekarang enggak. Saya bilang istri saya besok saya pesawat jam sekian, nyampe jam sekian di sana. Biasanya dijemput diajak makan. Nah saya nggak tahu makanannya sehat atau enggak. Boleh nggak disiapin dari rumah. Jadi istri saya bikin grill dada ayam. Dada ayam cuma dibakar gitu. Lalu sayur-sayuran direbus. Lalu misalnya nasi merah. Itu saya bawa di pesawat. Saya makan di pesawat. Diliatin sama orang-orang. Pramugarinya nanya, makanan apa itu Pak? Saya bilang makanan sehat. Sebelah nanya, Om makan apa Om? Makanan sehat. Sementara lihat mereka juga makanannya enak-enak.
Menderita enggak Pak? Ya awal-awal iya, tapi lama-lama udah jadi gaya hidup. Jadi kayak sekarang istri saya ngikut, anak saya bilang gini, waktu saya kalau habis makan selalu buka kulkas, cari dessert. Anak saya juga ikut. Saya bilang Carissa jangan, nanti Carissa gemuk kalau makan manis-manis terus. Kan aku pengen kayak Daddy. Wah saya bilang matang nih, saya harus berubah. Sekarang dia ikut berubah. Jadi kayak mau makan kita planning. Pagi besok misalnya mau makan apa? Oke ada alpukat, kita makan alpukat. Ya gitu aja tanpa gula karena itu bagus sekali alpukat untuk meningkatkan HDL-nya kita. Lalu kalau enggak saya makan telur rebus 1, kalau enggak saya makan misalnya roti bakar gandum. Nah itu semuanya kita atur. Siang kita makannya apa ya? Malam makannya apa? Bahkan saya ini udah 6 bulan saya pakai catering sehat. Jadi kebutuhan saya berapa kalori, lalu jenis makanannya itu dimasaknya dengan sehat, dipilih bahan-bahannya sampai kayak gitu. Menderita enggak? Sekarang udah enggak. Bahkan enjoy banget. Gimana pastor kalau ada yang kirim-kirimin makanan? Ya udah saya coba aja. Kemarin ada yang kirim makanan Makassar, ada yang kirim apa, coba enak udah. Tapi saya ngerti batasan saya makan. Jadi saya benar-benar fokus. Yang kedua olahraga. Itu kalau nggak di planning nggak bisa. Jadi saya planning, ini Senin, Rabu, Jumat. Bahkan sampai lihat ramalan cuaca. Kalau hujan berarti saya nggak bisa sepeda. Saya harus arrange sama teman-teman saya latihan fitness, body weight pakai Zoom. Jam berapa kita mau latihan? Bahkan kalau saya pergi travel sekarang di koper nggak pernah luput yang namanya apa? Celana renang, baju lari, celana lari, sepatu olahraga selalu ada. Jadi nggak ada hari tanpa olahraga walaupun travel. Bahkan kita pernah travel satu saat libur ke negara yang minus 20 derajat Celcius. Masih bisa push up di kamar, masih bisa sit up di kamar, masih bisa melakukan banyak gerakan yang selama ini saya udah belajar. Kenapa? Karena saya fokus harus hidup sehat. Tidur juga gitu. Jadi saya bilang ini, saya mesti tidur nanti jam 9. Jam 9 malam, karena besok jam 4 pagi saya harus bangun. Berarti saya harus atur kerjaan saya, jam sekian selesai, habis makan malam saya harus mesbah keluarga sama istri dan anak. Habis itu rapi-rapi, beres-beres jam 9, dang tidur. Jam 4 style waker, itu namanya fokus. Jadi dengan fokus kita akan bisa punya healthy life. Dan yang terakhir adalah teman-teman. Friends, F yang kelima adalah friends. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita pernah dengar ayat yang bilang ini pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dulu waktu saya berat badannya 98 kilo, teman-teman saya bilang ini, bro buletin bro 100 gitu. Dan waktu kita beli celana tambah besar, baju tambah besar. Itu rasanya fun banget, kita pernah ketawa-ketawa gitu. Ini kan kelihatan kayak bos-bos, kayak Taipan, kayak Cukong, tapi gak sehat. Nah tinggi badan saya itu 199. Dan berat saya sekarang 78. Saya masih goal karena turunnya mesti bertahap. Tahun ini saya bikin goal 7 kilo lagi. Dan itu perlu proses. Nah bagaimana saya dulu gagal juga karena teman-teman. Walaupun keputusan di saya. Tapi yang membuat saya bisa berhasil seperti sekarang ini karena teman-teman juga. Dulu teman-teman saya bully saya. Pergi malu gak enak Udahlah kalau diet-diet kita gak jadi aja. Misalnya kayak gitu kan. Tapi sekarang saya dikelilingi oleh teman-teman yang hidup sehat. Teman-teman udah pada olahraga. Jadi semangat. Janjiannya gini. Besok mau sepedaan di mana? Besok kita jadi ngesum gak nih? Jadi fitness gak? Nah itu seneng banget. Teman-teman itu sangat berpengaruh untuk kita hidup sehat. Misalnya saya travel. Tadi saya cerita dalam setahun saya bisa 52 kali terbang. Ada seorang pengusaha yang selalu dampingi saya karena kerjaannya udah jalan sendiri baik. Jadi dia bisa ikut melayani Tuhan. Dan dia temenin saya olahraga. Temenin untuk hidup sehat. Bahkan kalau udah malam kita ngobrol kayaknya tadi kita siang lunch nih udah cukup berat ya. Malam udah deh kita gak usah ikut makan malam. Kita pesen salad aja di hotel. Atau kita beli apel aja, kita makan apel aja. Jadi kita saling ngingetin. Misalnya ada mau pesan dessert, udah deh kita pesan satu aja sharing aja rame-rame. Itu teman-teman sangat penting sekali. Dan sekarang komunitas sehat saya sudah punya. Bahkan di gereja kita terus campaign untuk kita hidup sehat. Jadi orang tua saya selalu ngingetin saya, istri saya ngingetin saya. Saya itu kalau makan biasanya apa-apa mesti pakai sambal. Jadi dikasih tahu itu sambal yang kemasan yang di botol itu kan
katanya mengandung gula. Jadi anak saya udah bisa gini, misalnya saya nuangin pakai sambal banyak gitu. Dad, inget Dad, itu sugar loh Dad, itu gula. Nanti endut lagi katanya. Nah bayangin kalau lingkungan keluarga kita sehat, papa mama sehat, pekerja-pekerja saya nih, apalagi ibu-ibu ya bilang ini, Pastor ini kelihatan udah mulai naik, lagi diet jaga. Nah dengan saling mengingatkan itu akhirnya apa? Kita bisa punya hidup yang sehat. Nah usul saya adalah supaya firman Tuhan ini bisa dihidupi dan kita menikmati manfaatnya. Katanya ada yang ngajarin gini, 40 hari, coba 40 hari bikin campaign untuk kita, keluarga kita, gereja, komunitas sel. 40 hari healthy life. Dimulai dari apa? Naik ke atas timbangan. Kita paling takut naik ke atas timbangan. Jadi nimbang. Dan di situ kita bisa tahu saya underweight, di bawah standar atau overweight, kegemukan, di bawah berat badan rata-rata. Setelah nimbang, baru kita bisa bikin goal. Misalnya kita overweight 5 kilo, saya mau turunin 5 kilo. Lalu kalau bisa itu cek darah. Kita lihat kadar kolesterol jahat dalam darah berapa, kadar gulanya gimana. Dan semua yang penting, coba saya mau terapkan 5F ini selama 40 hari. Waktu kita bikin campaign ini hasilnya luar biasa. Bukan hanya jemaat mengalami perubahan, terobosan, saya sendiri mengalaminya. Dan waktu 40 hari itu automatically kita udah jadi gaya hidup gitu. Pengen olahraga, tidurnya pengen bagus, lalu makannya pengen sehat. Dan doa saya supaya semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini akan hidup sehat, menjaga kesehatan, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau ingin kami hidup sehat. Dan tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami mau menjaga kesehatan kami. Tolong kami saat kami menemukan kesulitan-kesulitan berolahraga, menjaga makan, istirahat yang cukup untuk melepaskan beban stres kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tolong kami untuk kami bisa makan sehat, untuk kami bisa berolahraga dengan teratur, untuk kami bisa fokus, dan untuk kami punya komunitas teman-teman yang menolong kami untuk hidup sehat. Terima kasih Bapak, ku berdoa memberkati semua yang mengikuti kebaktian online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Yohan Mugi. Dan sementara ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saya ingin seluruh jemaat mempersiapkan roti dan anggur, dan dimanapun saudara berada, siapkan hati saudara untuk memasuki ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu dimeteraikan dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki perjamuan kudus. Kita ambil roti di tangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi lebih lagi Tuhan Yesus, kami ingin mengingat pribadi-Mu Tuhan Yesus. Yang telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mati untuk menebus dosa kami, Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Engkau disalibkan, Engkau mengumpulkan murid-murid-Mu, memecahkan roti,
Dan engkau mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah. Dan mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus ini dengan meyakini bahwa tubuh Kristus sudah dipecahkan dan biarlah tidak ada lagi perpecahan di dalam keluarga-keluarga, tubuh Kristus dalam gereja, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah makan, Tuhan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Barang siapa makan roti ini dan minum dari cawan ini, dia mengingat pengorbanan Kristus. Dan biarlah ini kita ingat bahwa darah Kristus menyucikan kita dari segenap dosa dan kesalahan kita. Dan biarlah kita akui sekarang segala kekotoran hati kita, pikiran kita, dan biarlah pengampunan Kristus menyucikan kita dari semua kejahatan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu sampai hari ini, Tuhan. Engkau melindungi kami semuanya, Tuhan. Bila perjamuan kudus ini menyembuhkan kami semuanya, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Bersama-sama, namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari sama-sama naikkan syukur kita buat Tuhan. Engkau yang termulia
Yesusku. Haleluya. Syukur buat Engkau Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, kita telah sampai di penghujung kebaktian online Gereja MDC Surabaya. Dan saya ingin mengajak semua saudara, dimanapun saudara berada, kita berdoa bersama-sama mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Menit-menit yang kami luangkan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan biarlah kesetiaan-Mu Engkau tunjukkan pada setiap mereka Tuhan, yang memberikan persembahan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, dan tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dialah Yesus kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bersamanya kita tidak akan pernah gentar. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. sebab Engkau sertaku. Terima kasih Yesus. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersama-sama angkat tangan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Kau beserta dengan kami Tuhan. sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama yuk. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita bagi Dia. Ku angkat tanganku, Haleluya. ku sorakan haleluya. Sebab namamu berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa, Dan kami akan menyatakan. surga bumi nyatakan. Mari Bapak Ibu. Angkat Angkat tangan bagi tanganku, Tuhan kita, Yesus. nyatakan Kau hebat, Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, berkuasa sama